Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Asrarus Shaum, masuk dalam pembahasan hal-hal yang mewajibkan iftar berbuka. Wa ammal lawazimul iftari fa arba'atun. Adapun hal-hal yang mewajibkan berbuka itu maka ada 4. Ya, al-qadha tisu man tisu al-qadha. Jadi hal-hal yang mewajibkan berbuka itu ada 4. Pertama qadha, yang kedua kafarah. Kafarah bagi siapa? Ntar kita akan sebutkan perincikan sesuatu. Wal fidyah, dan membayar fidyah. Berapa liternya nanti kita bahas. Imsak baqiyatin nahar. Yang keempat, menahan sisa waktu tersebut tashbihan bisaimin, karena menyerupai dengan orang-orang yang berpuasa. Jadi ada qadha, ada kafarah, ada fidyah, dan juga ada imsak. Jadi wajib diimsak. Wajib dia menahan, sekalipun nanti wajib dia berqadha pada selain bulan Ramadan. Ammal qadha, nah adapun qadha itu ya, kalau qadha itu fawujubuhu am, maka wajibnya itu umum. Ala kulli muslim, atas setiap orang Islam mukallaf tarakas shaum, siapapun mereka yang selama mereka akil, mereka balik meninggalkan puasa, maka hukumnya wajib mengqadha di bulan selain Ramadan. Mau yang sifatnya bi udhrin baik yang sifatnya udzur dengan sebab sakit, ya, dengan sebab dia muntah, apa aja sebab-sebab udzur, dengan dia sebab safar. Nah itu, maka demikian wajib mengqadha. Atau bi ghairi udzrin, tanpa udzur, tiba-tiba langsung aja makan, langsung minum, tanpa ada sebab dia langsung makan minum, nah atau berhubungan. Nah ini semua tetap diwajibkan qadha. Fal haidu taqdis shaum. Nah, orang yang haid itu wanita, maka wajib mengqadha shaum. Nah, ini dia. Ini contoh apa? Contoh meninggalkan puasa dengan sebab karena ada haidnya, ada nifas. Wa kadzal murtad. Dia kalau murtad sebabnya tanpa uzur. Kenapa dia keluar Islam? Ya. Nah, ini sebab tanpa uzur, riddah. Dia murtad, maka wajib juga untuk mengqadha. Tapi nanti mengqadhanya setelah dia masuk kalau di pertengahan murtad nggak sah. Apapun takalif syariah nggak boleh dilakukan ketika dia posisinya masih murtad. Tapi selepas dia riddah, masuk lagi ke agama Islam, maka wajib apa yang dia pikul, dibebankan sebagai muslim, wajib mengqadha. Haji, pada posisi itu dia mampu dan dia murtad, maka wajib khusus untuk dia setelah kembali wajib mengqadha. Wajib berangkat secepatnya. Tahun itu juga. Karena ketika murtad dia mampu untuk berangkat. Wa ammal kafir was-sabi wal majnun. Adapun kafir yang keluar dari ucapan umum atas setiap muslim. Kalau kafir bukan muslim. Dulu ya. Kalau sabi bukan akil, bukan balik. Tuh, ini keluar dari itu. Kalau majnun bukan akil, berarti bukan mukallaf.
fala qada'a alaihim, maka tidak ada qada untuk mereka. Nah, untuk mengqada tersebut, misal bagi perempuan yang haid, dia pada Ramadan tahun ini ada utang 5 hari. Apakah selepas Syawal wajib tatabu? Artinya wajib terus menerus tanpa berhenti itu 5 harinya? Atau boleh nanti ditangguhin? Bulan ini Syawal 2 hari, nanti Dzulqa'dah 3 hari, nanti Dzulhijjah sehari, misal gitu. Apakah boleh seperti itu atau wajib tatabu? Wajib puasanya harus berurutan tanpa dijedah. Nah, maka disebut wala yushtaratut tatabu fi qada'i Ramadan. Enggak wajib. Enggak disyaratkan. Walakin yaqdi kaifa syaa. Akan tapi dia boleh mengqada keadaan yang dia inginkan, mufarraqan, baik berpisah-pisah, wa majmu'an, atau dikumpulkan 5 hari itu juga. Sebagaimana hadis riwayat Daruqutni min hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, su'ila an qada' Ramadan fagal insya'a farraqah wa insya'a jama'ah. Insya'a farraqah artinya kalau dia ingin untuk dipisahin silahkan. Kalau dia ingin untuk mengumpulkan juga silahkan. Wa amal kafarah. Nah, sekarang tadi yang pertama qada', yang kedua kafarah. Fala tajibu illa bil jima'. Maka kafarah itu yang disebut dengan kafaratul uzma, penebusan terbesar. Maka tidak tergambar kafaratul uzma itu melainkan dengan hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Yang qada siapa? Suaminya apa istrinya? Suaminya. Karena istrinya itu dengan mujarrad dukhul, ya, sesuatu yang masuk ke rongga terbuka maka batal, ya kan? Dia termasuk, ya, dia melakukan hubungan, dia seperti dia seperti ada yang masuk di dalam rongga yang terbuka. Seperti kita makan minum, batal kan? Begitu, karena masuk ke bagian-bagian yang terbuka. Begitu pula si istrinya. Ketika dilakukan hubungan intim si istri, maka langsung batal. Tapi bagi yang laki, ini yang bahaya. Yang wajib membayar kafaratul uzma. Qada tuh hari yang dilakukan hubungan sama si istri itu di luar itu. 1 hari itu. Lalu dia harus melakukan apa yang disebut dengan kafaratul uzma. Gimana tata caranya tadi disebut? Amal istimna, adapun mengeluarkan maninya, wal aklu, wasyurbu, nah itu dia, makan dan minum, wama adal jima, pokoknya selain melakukan hubungan, fala tajibu bihi kafarah, maka tidak wajib dengannya kafarah. Apa itu kafarah? Itqu raqabatin. Pertama, derajatnya harus bebasin budak. Mu'minatin. Ya. Syaratnya, sekalipun ada mazhab lain menyatakan nggak harus mu'minah. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib. Syaratnya harus budaknya orang Islam. Ada ya di sini? Budak. Udah nggak ada. Ya kan? Udah nggak ada budak. Maka turun derajat kedua. Fa'ina asala. Artinya fa'in lam yajid. Kalau nggak dapetin, fasaumu syahrain mutatabi'ain, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Alhamdulillah. Jadi wajib puasanya berapa? 2 bulan berturut-turut. Ngerjainnya sebentar, musibahnya kepanjangan. Nikmatnya cuma sebentar, tapi musibahnya panjang. Tuh lihat, dia ngelakuin hubungan intim sehari itu wajib qada. Nanti di bulan lain ini wajib qada dia hari itu. Yang kedua dapat kafaratul uzma. Itu kafaratul uzma. Enggak
nggak bisa membebaskan budak, maka wajib untuk dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia tuh wajib puasa 2 bulan. Kalau ke-39 misalnya berhenti, ya, maka wajib istiqnaf, wajib ngulang lagi dari 1. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus sampai 30 lebih. 39 dia berhenti. Lupa niat, lupa apa, sengaja, dan sebagainya. Tinggal 1 maka wajib ngulang lagi 2 bulan lagi. Tuh yang disebut kafaratul. Fa'in ajas, nggak mampu dia untuk berpuasa 2 bulan itu. Udah dicoba baru 3 hari, nggak kuat. Udah 4 hari, 5 hari, 10 hari, berhenti. Ulang lagi, berhenti. Nggak bisa udah. Maka, it'amu sittina miskinan muddan. Wajib untuk memberikan makanan sebanyak 60 orang dengan setiap orang miskin itu 1 mud. Ya, sitin 60, cari 60 orang miskin, tapi bukan orang yang berlagak miskin. Ini orang miskin betul. Artinya apa? Arti miskin yang seperti di bab zakat fitrah. Orang yang mana pengeluarannya atau kebutuhannya itu sekian, tapi hasil yang didapatkan setengah atau di atas setengah. Kebutuhannya 1 juta, tapi hanya didapatkan 500 atau 600 atau 700. Nggak sampai mencukupi dari kebutuhan. Itu baru namanya orang miskin itu. Tapi kalau bajunya begitu, badannya seperti, tapi hasilnya lumayan. Bisa 2 juta, bisa 3 juta. Apalagi tukang minta-minta, miskin nggak itu dikatakan? Tukang minta-minta bisa hasilnya 10 juta. Bisa 8 juta dia minta-minta. Nah, miskin itu yang seperti itu dalam agama. Kebutuhannya didapat sekian, tapi hasil yang diperoleh cuma di bawah kebutuhan, setengah dan ke atas. Muddan ya. Tapi kalau nggak bisa juga, ya, ini miskin juga orangnya. Ini orang yang ngelakuin juga miskin. Maka di situ gugur. Ada yang lagi menyatakan tetap berada di pundaknya sampai dia mampu. Tapi ada yang mengatakan gugur. Sebagaimana ada suatu cerita, ya, seorang datang kepada Nabi SAW. Dia menyatakan, waqa'tu imra'ati fi nahar Ramadan. Ana lakukan hubungan ya Rasulullah di pertengahan bulan suci Ramadan. Nabi katakan, gala tastati anta atika raqabah? Mampu gak ente bebasin budak? Ini apa? Mampu gak? Bebasin? Gala, ya, gala lah, gak mampu. Gala hafal tastati anta sum syahrain mutatabi'ain. Mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Gala lah. Faltasti antut M60 miskinan. Sekarang ente mampu untuk memberikan makan 60 orang setiap miskin 1 mud. Galala. Fajlis. Duduk bentar. Suruh Nabi duduk. Qala Nabi, ya. Beliau katakan, farrik fihi tamran. Khudh hadza fatasaddaq. Nabi lagi pisahin tamar, lalu Nabi suruh kepada dia, udah, nih kurma, ente sedekahin. Karena udah nggak ada lagi dia. Tuh, udah nggak ada. Mungkin
udah karena puasa nggak bisa, nggak mampu, lalu juga memberikan orang miskin nggak mampu, ya udah sedekah aja deh, ada tamar, nanti kasih. Qala af'alayya afqar minna. Ya Rasulullah, ini kurma buat siapa? Buat aku atau buat yang lain? Karena aku ini adalah orang yang paling fakir di kampung ini. Nabi mendengar begitu langsung, ini tamar buat siapa nanti? Mau sodako ke siapa? Sodako kepada fakir kan? Sedangkan aku yang paling fakir. Aneh yang paling miskin, yang paling fakir. Fadhahika sallallahu alaihi wasallam. Langsung tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Sampai terlihat gigi taring beliau. Karena lagi ya udah dikasih begini nggak mampu, dikasih nggak bisa, dikasih sodako dia juga yang ngambil. Kesempatan dalam kesempitan namanya. Dengan sebab itu dia dapat tamar, ya kan? Maka Nabi katakan at'imhu iyalak. Khalas, ambil, berikan makan kepada keluargamu. Oh, dikasih. Jadi apa dalilnya? Hal ini kalau memang didapatkan orang tersebut udah miskin dan sebagainya, maka gugur. Ada lagi pendapat juga menyatakan tetap masih ada di tanggungan pundaknya dia sampai dia mampu untuk membayar atau melakukan dari 3 khisal ini. Sifat.